Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul PPT yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang jenis dan prinsip belajar. Sebelum kita mengetahui apa jenis dan prinsip belajar, maka kita harus tahu dulu apa definisi belajar. Jadi, definisi belajar secara umum adalah proses aktif dan disengaja untuk mendapatkan sebuah ilmu atau pengetahuan dan dilakukan dengan praktik dan sikap yang akan mengubah perilaku secara permanen dan perilaku tersebut positif. Itulah belajar secara umum. Jadi belajar itu adalah proses mendapatkan ilmu dan akan mengubah perilaku serta cara berpikir manusia. Kemudian hakikat belajar di dalam Islam adalah, jadi di dalam Islam ini belajar itu wajib bagi setiap kaum muslimin, ya, sampai dia meninggal. Nah, jadi di dalam Islam itu belajar itu merupakan suatu ibadah. Nah, dia bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dan hakikat belajar di dalam Islam itu ada 3: berilmu, beramal, dan berdakwah. Jadi berilmu maksudnya di sini adalah kita mencari ilmu dengan cara belajar dan lain sebagainya. Kemudian beramal adalah kita melakukan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan berdakwah adalah kita memberitahukan ilmu yang sudah kita dapatkan atau ilmu yang sudah kita ketahui dan yang ilmu yang sudah kita amalkan, kita beritahukan kepada orang lain. Itulah definisi dan hakikat ilmu dan hakikat belajar di dalam Islam. Oke, kita masuk ke inti dari tema PPT saya adalah yaitu jenis belajar. Nah, belajar juga memiliki jenis loh. Jadi sebenarnya jenis belajar itu ada banyak ya. Cuma yang saya rangkum di sini hanya ada 5 ya. Yang pertama ada namanya belajar observasi atau modeling. Belajar observasi atau modeling ini maksudnya meniru. Contohnya seperti seorang anak yang meniru perkataan orang tua atau tingkah laku orang tua. Jadi dia belajar apa yang dia lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya belajar dengan cara menghafal. Belajar menghafal ini maksudnya kita mengulang-ulang sebuah informasi yang kita dapat. Mengulang-ulang sampai kita ingat. Nah, seperti kayak kita dulu waktu SD menghafal perkalian, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya belajar diskusi. Belajar dengan diskusi ini yaitu kita melakukannya bukan sendiri, tapi bersama orang lain dengan beberapa orang yang dibuat dalam satu kelompok. Jadi diskusi ini adalah berbagai orang tersebut memberikan informasi kepada kita dan kita juga memberikan informasi kepada mereka. Jadi saling bertukar informasi. Itulah belajar dengan diskusi. Kemudian jenis belajar secara umum yang keempat adalah meaningful learning, yaitu mengkaitkan satu informasi dengan informasi yang lain yang saling berkaitan. Nah, misal kita belajar Al-Quran dan hadis. Misalnya di Al-Quran ada perintah untuk sholat. Kita taunya masih di Al-Quran aja nih. Nah, kemudian kita membaca di hadis, ada juga tuh perintah untuk sholat. Maka kita kaitkan antara kedua informasi dari sumber yang berbeda ini. Nah, itulah dia jenis belajar meaningful learning. Yang terakhir ada namanya belajar trial and error atau coba-coba. Yaitu maksudnya belajar dengan cara menggunakan solusi yang berbeda untuk mendapatkan satu jawaban yang tepat. Contohnya seperti kita belajar matematika. Nah, matematika ini kan memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, dengan rumus yang berbeda-beda itu bisa mendapatkan satu jawaban yang sama. Nah, itulah dia. Jadi kita mencoba nih berbagai rumus-rumus itu.
agar mendapatkan satu jawaban yang benar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis belajar secara umum, maka kita juga harus mengetahui jenis-jenis belajar dalam pembelajaran PAI. Nah, sebenarnya ada banyak ya, cuman saya rangkum hanya 6 poin. Yang pertama, jenis belajar dalam pembelajaran PAI yaitu belajar kognitif. Maksud belajar kognitif ini adalah kita berfokus kepada pengetahuan dan pemahaman akal. Jadi difokuskan pada pemahaman saja dulu. Seperti pelajaran akidah. Nah, itu fokus pada pemahaman dan kepada iman kita. Kayak menghafal dan mengetahui nama-nama dan sifat Allah supaya timbul rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama dahulu. Kemudian yang kedua, belajar melalui praktek. Setelah kita meyakini Tuhan itu Allah, maka kita harus mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Misal dengan belajar praktek ini, kita belajar misalnya tata cara sholat. Langsung tuh dikerjakan pada saat itu juga. Jadi belajar praktik ini kita langsung melakukan pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Seperti praktek wudhu, praktek sholat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada namanya belajar ibadah atau amaliyah. Nah, belajar ibadah atau amaliyah ini maksudnya adalah belajar sambil beribadah. Contohnya seperti mengajak anak-anak sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu kan udah termasuk ibadah yang dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, tapi anak-anak kita ajarkan untuk sholat berjamaah. Jadi di situ ada proses belajar dan sekalian proses beribadah. Itulah dia belajar ibadah atau amaliyah. Kemudian yang keempat, jenis belajar dalam pembelajaran PAI adalah belajar keteladanan atau uswah hasanah. Nah, belajar keteladanan ini maksudnya adalah mencontoh. Seperti kita membaca kisah-kisah para nabi, bagaimana sifat nabi, akhlak nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kita jadikan uswatul hasanah atau contoh yang baik yang harus kita teladani. Nah, dari sikap, sifat, dan juga akhlak. Kemudian yang kelima ada namanya belajar pembiasaan. Belajar pembiasaan ini belajar melalui pengulangan dan kebiasaan yang baik. Contohnya kita membiasakan berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, kemudian sholat tepat waktu. Nah, dibiasakan dan diulang-ulang. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada namanya belajar sosial dan pengalaman. Nah, Islam, di dalam ajaran Islam tidak serta-merta mengajarkan tentang kita harus berilmu dan mengamalkan ilmu, tidak. Tapi bagaimana kita juga menyebarkan atau memberikan ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi bukan untuk kita saja, tapi kepada orang lain juga harus disampaikan ilmu yang telah didapat. Jadi belajar sosial dan pengalaman ini adalah seperti interaksi sosial kepada orang lain. Kayak diskusi masalah agama, kemudian kerja bakti di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Nah, kita udah tahu nih jenis-jenis dalam belajar secara umum dan dalam pembelajaran agama Islam. Nah, kita setelah mengetahui jenisnya, maka kita masuk ke prinsip belajar. Prinsip belajar saya bagi juga dengan dua bagian. Yang pertama, prinsip belajar secara umum dan prinsip belajar dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, prinsip belajar secara umum, nomor 1, belajar adalah proses aktif. Ketika belajar harus aktif, tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi kita juga berpartisipasi seperti bertanya, jangan diem aja, seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Jadi kita mengulang sebelum kita memasuki pelajaran baru, maka lebih baik kita mengulang pelajaran sebelumnya agar kita ingat dan gampang mengkaitkan informasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, belajar berkesinambungan dan bertahap.
Jadi proses belajar itu harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kalau melompat-lompat tidak berkesinambungan, maka kita akan bingung nih dengan informasi atau ilmu yang akan kita dapat. Kemudian yang keempat, belajar perlu motivasi yang kuat untuk membentuk seseorang lebih giat dan konsisten ketika belajar. Jadi setiap orang yang belajar pasti memiliki motivasinya masing-masing dan berbeda-beda. Kemudian yang kelima, belajar memerlukan pengulangan. Kenapa? Ya agar tidak lupa, seperti itu. Kemudian yang keenam, belajar perlu lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungannya ribut dan kita belajar, kita nggak bakal fokus. Kita bakal fokus ke hal-hal yang membuat kita ribut dan kacau. Jadi harus minim dari gangguan. Kemudian yang ketujuh, belajar berorientasi pada tujuan. Jadi kita belajar ini pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya belajar kita lebih terarah. Kita mau ke arah mana nih? Kenapa nih kita belajar? Gitu. Kemudian yang kedelapan, belajar melibatkan sikap dan juga perasaan. Jadi kalau ketika nih belajar, kita nggak mood atau lagi banyak masalah, pasti kita nggak fokus belajar. Makanya kita usahakan ketika belajar, sikap dan perasaan kita fokus kepada pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat itu. Selanjutnya, prinsip belajar dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, dalam pendidikan agama Islam itu, yang pertama kali dan yang paling penting adalah niat. Jika niat kita salah, maka hasilnya juga tidak jelas. Tapi jika niat kita itu ikhlas karena Allah, maka insya Allah hasilnya akan jelas. Nah, niat karena Allah, ya, maksudnya belajar dilakukan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertahap dan berkesinambungan. Sama aja kayak pembelajaran umum tersebut. Jadi kalau kita belajar tapi nggak bertahap, melompat-lompat, kita akan bingung loh. Bagaimana ini kok nggak nyambung? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar sesuai fitrah dan kemampuan peserta didik. Jadi dia maksudnya itu apa ya? Kan setiap begitu bertambahnya usia, setiap usia itu berbeda-beda cara pemikirannya. Maka usia juga mempengaruhi cara kita belajar. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmu. Nah, seperti yang saya bilang, setelah kita berilmu, maka kita amalkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah keteladanan atau uswatul hasanah. Yaitu maksudnya kita setelah berilmu, kemudian beramal, jadikan diri kita ini sebagai contoh yang baik buat orang lain. Nah, itu maksudnya bersikap yang baik, berperilaku yang baik. Itu contoh orang yang sudah memang betul-betul berilmu. Dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang keenam, motivasi dan pembiasaan. Motivasi itu adalah agar mendorong semangat belajar dan membiasakan yang baik. Jadi setelah kita mengetahui, berilmu tentang hal-hal yang baik di dalam Islam itu, maka kita biasakan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan hasil belajar kita benar. Nah, seperti itu. Oke, sedikit saya tambahkan, ada namanya implementasi dalam belajar secara umum. Implementasi dalam belajar adalah penerapan pengetahuan, maksudnya itu kayak pengamalan pengetahuan atau teori yang dipelajari ke dalam praktik nyata seperti mengerjakan tugas, diskusi, atau memecahkan masalah sehari-hari agar pemahaman menjadi lebih efektif. Sedangkan implementasi dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam adalah penerapan ajaran Islam dalam sikap dan perilaku sehari-hari seperti melaksanakan ibadah, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai keimanan dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Seperti yang awal saya bilang tadi, berilmu, beramal, dan berdakwah. Nah, itu aja. Demikian pembahasan saya pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang mendengar. Terima kasih. Saya Putri Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.